adik-adik, kembali lagi di acara kita Jump Kids sama Kak Delvi dan Kak Fania di acara Jump Kids. Oke adik-adik, sebelum kita mulai dirapihin dulu mainannya, kita siapin untuk ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita masuk dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita akan ibadah online, berkati ibadah hari ini dari awal hingga pertengahan dan akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, biar lebih semangat, kita yel-yel dulu gimana nih Kak? Ayo kita yel-yel dulu. Kayaknya kita yel-yel dulu ya, biar makin semangat. Oke, 1, 2. Tunggu, bangkit berdiri dulu dong semuanya. Oke. Kita bangkit berdiri dulu, biar tambah semangat. ya. Oke. Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wah, hebat ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak artinya Jesus, you are my protector itu apa? Apa ya? Tahu nggak? Oh, artinya itu adalah Tuhan itu adalah protektor kita. Tuhan itu adalah Pelindung kita. Mau Benar. kita takut atau apa sendirian, kita takut nih, kita sendirian kayak sendiri di rumah, kita takut dari kegelapan atau apa. Tapi jangan takut karena ada Tuhan Yesus nemenin kalian. Jadi pujian hari ini kita akan naikkan dengan nama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak kalau kita itu anak raja? Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Raja dari segala raja. Nah, jadi kita akan angkat pujian ini ya adalah Aku Anak Raja.
anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita teduhkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Pelangi yang Indah. Hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Di lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Dan juga karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali lagi di acara Jam Kids ini Tuhan. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan sekarang saatnya kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang akan kakak kami bawakan dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti kalian dalam keadaan sehat kan? Nah, hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pastinya kalian semua udah semangat belum? Sudah tidak sabar? Iya, kalau kalian sudah tidak sabar untuk mendengarkan, Kak Desi pun sudah tidak sabar untuk menyampaikannya kepada kalian semua. Adik-adik, setelah setahun lebih kalian belajar online atau daring, gimana rasanya? Ada rasa bosan? Ada rasa bahwa online itu membuat waktunya makin gak enak nih Kak belajarnya. Dengerinnya gak fokus, kadang internetnya mati-mati, kadang kuotanya habis. Dan yang paling menyedihkan Kak, selama daring benar-benar aku tidak mengerti pelajaran yang dijelaskan oleh gurunya. Pasti kalian rasain kan selama setahun lebih? Ya. Dan ini membuat kalian pasti tidak semangat untuk belajar. Tapi adik-adik, sebenarnya itu tidak menjadi alasan buat adik-adik untuk mengatakan bahwa aku malas belajar. Aku malas setiap pagi bangun, tapi aku menatapnya laptop, iPad, handphone. Aku mau itu ketemu. Aku maunya aku offline, bukan online. Kalian pasti merasakan itu dan itu pasti sungut-sungutan yang sudah kita lakukan, bukan? Iya. Tapi adik-adik, hari ini Kak Desi mau kasih tahu. Ada satu tokoh Alkitab yang benar-benar dia sungguh-sungguh melakukan apa yang benar. Walaupun awalnya dia salah jalan. Salah jalan gimana Kak? Iya. Awalnya dia pemburu pengikut Kristus. Siapa saja yang mengikut Yesus, dia pasti tangkap dan dia siksa lalu bunuh. Tetapi ketika perjumpaannya dengan pribadi Tuhan Yesus, dia bertobat, dia berubah. Dan ingat, perubahan pertobatannya itu pun dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Ketika dia jahat, enggak setengah-setengah. Kenapa? Karena kalau dalam Alkitab dicatat dalam Kisah Para Rasul, dia benar-benar bersemangat adik-adik untuk belajar. Tentu semua perintah yang ada di Alkitab dia lakukan. Dan dicatat di sana bahwa tidak satu pun yang terlewat. Karena apa? Karena dia sungguh-sungguh belajar. Nah, ketika dia mengikut Yesus pun, dia melakukan hal yang sama. Sudah bisa tebak belum siapa nama tokohnya? Sudah bisa tebak? Ya. Sering sekali dan pasti kalian sudah pernah dengar ini. Namanya Paulus. Tapi sebelum bertobat, namanya Saulus. Dia begitu luar biasa adik-adik. Dia pernah gak sih Kak merasakan lelah? Pasti. Karena begitu banyak ya yang dihadapin orang-orang yang pasti susah diajak untuk mengikut Tuhan Yesus. Ketika dia mengabarkan kabar Injil, belum tentu datang 3.000 orang terus 3.000 percaya. Enggak. Pasti ada yang melawan atau pasti ada yang tidak percaya. Tetapi apakah dia mengeluh atau dia meninggalkan?
lalu dia pergi? Enggak. Dia tetap semangat. Walaupun lelah, dia tetap jalani. Dan yang paling mengagumkan adalah dia mengalami segala kelelahan, tetapi dia tidak menyusahkan orang lain, adik-adik. Bukan karena dia sibuk lalu dia meminta-minta bantuan ke orang lain. Enggak. Dia tetap mengerjakan pekerjaannya sebagai tukang kemah. Kalau kita belajar capek, ngeluh, nyalain papa mama, nyalain mbak di rumah, nyalain koko, cici atau kakak, abang. Gara-gara mama nih, gak ada waktu buat ngajarin aku sih. Kita menyusahkan orang lain kalau seperti ini, kalau kita menyalahkan orang lain. Tetapi dari Paulus, kita belajar. Kenapa, Kak? Kita harus belajar sama Paulus. Karena Paulus bersemangat karena dia memiliki motivasi atau tujuan yang benar dan teguh kepada Tuhan Yesus. Ingat, bukan dia mau menunjukkan bahwa dirinya hebat, dirinya bisa, tetapi Paulus mau menunjukkan bahwa dia mau menyenangkan hati Tuhan. Bukan buat menyenangkan diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, orang tua kita pasti mengajarkan hal-hal yang benar. Bahwa kita tidak boleh menyontek. Apalagi daring kan? Atau online, pasti ada kesempatan buat membuka buku ketika ujian. Atau kita chat teman kita. Fani, tolong dong kirim aku jawaban nomor 2. Atau chat di grup sendiri yang dimana gak ada gurunya. Guys, aku gak tahu nih jawaban nomor 3 nih. Apakah itu benar? Enggak kan? Dan orang tua kita pasti tidak mengajarkan itu. Tetapi kenapa bisa demikian? Karena kita tidak sungguh-sungguh. Karena motivasi kita hanya mau mendapatkan nilai yang bagus, tetapi kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya tidak benar. Kak Desi, berarti nilai tinggi nggak penting dong? Oh, bukan berarti begitu juga. Nilai penting, proses belajar penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Motivasi kita nilainya tinggi buat apa? Supaya gurunya memuji kita, supaya teman kita banyak. Oh, si Fani mah pintar sekali, dia hebat, nilainya tinggi-tinggi, tetapi sombong. Atau nilainya tinggi karena menyontek. Kita tidak tahu. Tetapi berbahagialah juga orang yang nilai tingginya karena benar-benar sungguh-sungguh belajar ya. Ingat, bukan itu tidak penting, penting. Tapi yang lebih penting adalah menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Kak Desi ingatkan bahwa mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tidak mudah, tetapi pasti bisa. Kita sama-sama belajar, adik-adik belajar, Kak Desi juga belajar bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami kalau kami Tuhan masih suka menyontek. Kami mau belajar sungguh-sungguh dan kami mau menyenangkan hati-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kakak ulang satu kali lagi ya, Mazmur 54 ayat yang ke-8.
Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Nah, adik-adik belajar hafalkan ya. Nanti kalau sudah hafal, kirim video rekaman adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggu di kelas adik-adik masing-masing ya. Kakak tunggu video rekaman dari adik-adik. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12 yang berbunyi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini terdapat dari Yohanes 15 ayat ke-12 yang berbunyi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Yohanes 15 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, nama saya Juan. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Yohanes 15 ayat 12 yang berbunyi, inilah perintahku, yakni supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih.